Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, bisa ya? Oke. Hari ini kami sebagai pelapor atau penasihat hukum dan atau kuasa hukum daripada ayahanda dan ibunda daripada korban Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat diundang atau dipanggil oleh penyidik Subdit 1 Pidum Polri untuk memberi keterangan sebagai pelapor dalam berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau pro justisia. Itulah kehadiran kami. Terkait kasus laporan kami tentang dugaan pembunuhan tindak pidana kejahatan berencana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan hukum pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 351 ayat 3 KUH pidana. Ini pemeriksaan yang keberapa kali? Ini pemeriksaan untuk pro justisia. Pertama ya? Kalau yang pertama kan BAI. Setelah ditingkatkan menjadi sidik waktu itu ketika kami menyodorkan 11 orang saksi di Jambi, maka sekarang ini saya sebagai pelapor atau kami sebagai pelapor dipanggil untuk memberi keterangan dalam BAP Pro Justisia. Apa saja Pak kira-kira nanti materi-materi yang juga disampaikan? Materi-materinya tentu berupa pertanyaan, mulai daripada apakah sehat, kemudian apakah bersedia memberi keterangan, kemudian masuk kepada materi 340, 338, dan 351 tentang unsur-unsurnya. Kan ada 3 Pasalnya sudah 340, 338, 351 ya. Barang bukti apa saja Bang yang dibawa? Barang buktinya banyak. Pertama keterangan saksi. Ada kira-kira 11 saksi yang kita ajukan. Yang kedua adalah bukti surat atau akta. Yang ketiga nanti pendapat ahli pidana, ahli forensik, macam-macam lah itu dipanggil nanti oleh penyidik. Kemudian yang berikutnya itu petunjuk atau persesuaian antara keterangan saksi dengan surat, dengan keterangan ahli. Kemudian nanti masuklah kepada keterangan terlapor atau tersangka atau pengakuannya, kan begitu. surat akta itu apa, Bu? Surat itu banyak, akta juga ada. Akta apa, Bu? Akta notaris. Terkait apa Bang? Hah? Akta notaris terkait apa? Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau otopsi yang kedua karena kami sudah menotariskan. Hasil otopsi pertama. Yang kedua. Kalau yang pertama kan kita nggak dapat. Kalau dari hasil yang kedua itu otopsi yang seperti apa Pak yang didapat? Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Kamera, Pak. Itu ya. Kemudian ada lem di belakang kepala. Ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak ditemukan bekas lem. Lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus. Berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Itu tembakan pertama. Tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah. Ketika disonde dia atau ditusuk tembus ke bibir bawah. Itu diduga tembakan kedua. Tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang. Disonde juga tembus, tembakan ketiga. Tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru ya. Nah, 4 peluru tembus atau diduga peluru. Di luar daripada itu ada lagi luka lain. Luka lain itu di tengkorak itu ada 6 retakan. Dan otak tidak ditemukan lagi di situ. Kemudian di bawah mata ini ada sobekan-sobekan diduga benda tajam. Kemudian di atas alis. Kemudian di bahu sebelah kanan. Ini bahu sebelah kanan ada luka terbuka.
dokter belum tahu penyebabnya, maka diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Nah, itu nanti finalnya oleh dokter forensik. Kemudian ini patah. Pergelangan tangan ini patah, tidak tahu siapa yang matahin. Kemudian jari-jari ini dipatah-patahin. Jari kelingking, jari manis dipatah-patahin. Kemudian juga luka. Dan ini jauh dari peluru. Pelurunya tadi kan di kepala, di leher, di dada, sama di pergelangan. Ini kenapa ini luka di sininya. Dan kenapa ini patah-patah dan ini patah. Kemudian di kaki sebelah kiri. Ini lebam dan ada resapan darah di dengkulnya nih. Tidak tahu siapa yang menganiaya. Kemudian di kaki, di pergelangan kaki begini, ada tembusan, luka lubang. Belum tahu penyebabnya apa, apakah peluru atau benda tajam. Masih diambil sampelnya, baik dari dengkul ini maupun dari sini, dibawa untuk diotopsi. Untuk diperiksa di labnya RCM bersama tim forensik. Kemudian di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, tapi di situ masih polemik apakah itu pemasangan formalin apa tidak. Nah, kemudian di punggung. Kemudian kanan kiri ini lebam-lebam. Nah, kemudian pankreas tidak ditemukan. Pankreas tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Itulah sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk di lab. Dan otak ditemukan di bagian dada. Saya tidak tahu siapa yang memindahkan otak ke bagian dada. Apakah bagian otopsi yang pertama atau yang sebelumnya, kita nggak paham. Jadi itulah kira-kira intinya. Pak, keterangan itu didapat Pak Kamarudin dari tim forensik atau memang sepengamatan Bapak gitu melihat luka-luka itu? Jadi dulu ada negosiasi. Negosiasi pertama di sini, penasehat dan atau keluarga boleh lihat otopsinya. Kemudian berkembang penasehat atau keluarga tak boleh, hanya diberikan CCTV. Kemudian berkembang lagi rapat dengan dokter forensik. Di hari-hari terakhir atau di malam menjelang penggalian kubur, baik keluarga maupun penasihat hukum tak boleh. Yang boleh harus yang berprofesi dokter dan atau paramedis. Jadi kalau keluarga punya kerabat dokter atau sahabat, boleh sebagai duta atau perwakilan untuk melihat. Maka pada malam hari itu kita carilah Ito Herlina Lubis, magister kesehatan. Satu lagi Dr. Martina Aritonang Raja Guguk. Kita beri surat tugas, mereka lah mewakili kita masuk ke dalam ruang OK atau ruang operasi atau ruang otopsi itu. Mereka lah mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter-dokter forensik. Misalnya kedalamannya 12 cm ya, dicatat. Ada tembakan dari belakang ya, disondek tembus ke hidung, dicatat. Lubangnya sekian ya, dicatat. Itulah. Mereka sebagai dokter apa backgroundnya Pak? Satu dokter umum, satu magister kesehatan. Kerjanya hanya mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter forensik. Jadi dia sifatnya mengamati, melihat, menulis apa yang dikatakan oleh dokter forensik. Nah, ini harus diperiksa ya di lab ya, ya dicatat. Bagian ginjal harus diperiksa di lab. Pankreas tidak ditemukan atau tidak tampak lagi ya, dicatat gitu. Kantong kemih tidak ada lagi ya, kata dokter forensik, dicatat. Jadi kerja mereka mencatat. Hasil catatannya itu diberikan ke kami, kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian saya minta dinotariskan. Setelah dinotariskan itu menjadi akta. Tujuannya apa? Supaya menjadi akta otentik, tidak berubah-berubah. Jadi sehingga andaikan ada apa-apa, mohon maaf nih kepada dokter maupun ahli kesehatan itu, ini sudah menjadi akte notaris yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Karena ini sudah menjadi akte otentik. Yang pencatat yang dijadikan dokumen itu ditandatangani oleh dokter utusan atau juga enggak, hanya dokter pengamat. Karena kan karena dokter forensik belum mengeluarkan final. Mereka diperkirakan 1 sampai 2 bulan. Berarti keluarga belum menerima penjelasan resmi dari dokter forensik yang mengotopsi ulang ya, Bang? Belum, baru dari wakil kita. Yang dari wakil kita itulah dinotariskan
Oke, saya rasa cukup ya. Dari hasil otopsi ulang yang tadi diperoleh keluarga ini berarti menguatkan. Yang mengotopsi itu adalah dokter forensik. Tetapi ketika mereka mengotopsi itu kan berbicara. Ini lubang di kepala sekian ya, dicatat. Kedalamannya kita sonde dulu ke mata ya, dicatat. Oh tidak tembus, disonde ke hidung. Tembus ya, dicatat gitu loh. Nah, kalau jadi dari begitu. hasil sementara itu dari kuasa hukum dan juga diskusi dengan dokter-dokter itu memang indikasinya masih ada penganiayaan atau? Iya pasti dong, kan pelurunya kan tadi cuma 4. Kata Karopenmas kan peluru cuma 4. Yang ditembakkan kan 5, yang kena 4. Di kepala, berarti tembakan dari belakang, bukan tembak menembak ya. Kalau tembak menembak kan hadap-hadapan. Ini kecuali Polri misalnya sudah punya peluru yang bisa mutar balik atau U-turn. Ditembak misalnya nggak kena, pelurunya mutar balik kena kepala. Itu peluru pintar. Itu baru ada di Israel. Itu juga menguatkan Nah. laporan hari ini ya Bang ya? Ya, nah kalau ini ditembak dari depan kena di belakang, berarti peluru pintar. Berarti Polri sudah hebat. Ajudan-ajudan sudah punya peluru pintar, ditembak dari depan tidak kena, mutar balik dia lewat kena belakang kan gitu. Nah ini harus diuji oleh uji balistik. Apakah Pak Kamarudin, Kompolnas menyebut bahwa kasus yang diambil alih dari Polda Metro itu masih berjalan, Pak. Artinya ada 2 kasus yang masih ditangani oleh Barreskrim. Ada tiga. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga ya. Oke. Kenapa kalau Pak, terkait dengan kalau- Komnas HAM Pak kan katanya menemukan bahwa CCTV dan lain sebagainya ini menunjukkan Brigadir J masih CCTV hidup itu sampai harus dengan- diuji. Kenapa harus diuji? Pertama CCTV sudah disambar petir. Kedua dekordernya diturunkan oleh orang lain yang bukan Polri. Maka kalau tiba-tiba CCTV ketemu kembali harus dibikin berita acara dengan petir. Kapan petir mengembalikan CCTV itu? Yang berikutnya, kapan orang yang mengambil dekoder itu mengembalikan? Maka yang mengambil itu harus dijadikan tersangka, yaitu menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi penyidikan. Oke, ada lagi? Komnas HAM kan bilang Pak bahwa ada kecocokan. Komnas HAM tidak ada di situ. Ya ada menemukan. Komnas HAM itu harus bisa menunjukkan buktinya apa. Apakah bukti CCTV itu sudah diuji? Sudah diuji oleh digital forensik? Karena anak saya berkali-kali saya katakan, umur 9 tahun, sudah jago edit. Kalau kalian mau buktikan nanti saya peragakan. Dia bisa edit video. Ini saya kasih tahu ya. Ini kenakalan anak saya umur 9 tahun. Dia lagi tidur, tetapi gurunya mengajarin video secara online. Gurunya asik aja terus mengajar berhari-hari. Sampai suatu ketika gurunya bertanya, tidak dijawab oleh video itu. Maka ditelepon istri saya. Itu mungkin ada masalah dengan internet atau bagaimana, karena nggak dijawab. Ternyata ketika dilihat yang diajari itu adalah video. Bukan anak saya itu lagi tidur di kamarnya. Nah itu baru umur 9 tahun, SD, kelas 6. Dia 10 tahun sudah SMP. Nah pertanyaannya, apakah video atau CCTV daripada Komnas HAM ini sudah diuji oleh ahli digital forensik asli atau tidak? Ya, nah, jadi harus diuji dulu. Pak. Curhat ke Vera kalau dia disakit bikin sakit. Yang 1631 WIB itu. Sempat tanya juga nggak Pak ke Vera Pak? Vera, tanya apa? Iya, soal kapan tepatnya diketahui masih berhubungan komunikasi. Dan Baik, baru saja kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang hari ini hadir ke Barreskrim Polri sebagai pelapor terkait dengan laporan yang dibuat oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua terkait dugaan pembunuhan berencana. Hari ini tim kuasa hukum diundang oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai pelapor. Tadi disampaikan juga oleh Kamarudin bahwa untuk hari ini ia sudah membawa berbagai barang bukti, diantaranya keterangan 11 orang saksi, kemudian bukti-bukti surat dan akta, kemudian juga ada pendapat ahli, baik ahli pidana, forensik, dan lain-lain, dan juga terkait laporan tertulis yang sudah dinotariskan terkait dengan otopsi kedua yang dilakukan.
Ia juga tadi sempat memberikan pernyataan terkait dengan temuan-temuan dari luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua saat otopsi kedua dilakukan. Di antaranya adalah keberadaan ataupun juga letak otak yang tidak ada di kepala, kemudian juga pankreas yang tidak ditemukan, serta adanya luka-luka tembak, yakni ada 4 titik. Yang pertama dari bawah leher, yang kemudian tembus ke arah bibir bawah, kemudian juga ada dari dada kiri ke belakang punggung, dan kemudian juga tadi dikatakan dari belakang kepala yang tembus hingga hidung, dan terakhir adalah di pergelangan tangan yang tembus, dan juga pergelangan tangan ini dalam posisi patah, dalam jari-jarinya juga patah, dan ditemukan juga beberapa luka sobekan dan sayatan di tubuh Brigadir Yosua.